Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alam tulungan bekne sepeda robo. Alam tulungan bekne sepeda robo. Enggak cerita. Aku dia tak putus. Marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini atas berkat nikmatnya kita bisa melanjutkan perkuliahan tentang teologi Islam dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini diberi kemudahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa semakin menumbuhkan tambahan iman kita kepada Allah, yang menguatkan akidah kita, serta apabila kita menemukan pemikiran-pemikiran yang berbeda, kita sudah mengetahui sumbernya, mengetahui sejarahnya, bagaimana awalnya. Tentunya dengan sejarah yang kita pelajari, kita bisa belajar dari sejarah tersebut dalam menghadapi suatu kesulitan atau problematika, kita bisa menemukan solusinya, ya. Itu. Keduanya, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu bisa mengucapkan sholawat sehingga kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ketiga kalinya, terima kasih khususnya kepada pemakalah yang sudah menyiapkan materi yang begitu luar biasa. Kita apresiasi. Marilah kita dengar baik-baik pemaparan dari pemakalah tersebut, sehingga nanti kita bisa memberikan sesuatu yang sempurna, ya, atau mendekati sempurna, ya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya dari pemaparan dari kedua pemateri. Untuk itu, marilah kita sama-sama dengar dari kedua materi tersebut. Kepadanya saya persilahkan. Walaupun saya merindukan ayah dan ibu, walaupun saya merindukan ayah dan ibu, saya intonasi suara
Oh, dan beri monggo. Gitan sebelah kula niku lak enten bengkel mesin. Niku jadi syarat mriko mawon. Syarat kali
Hah? Người ta khởi này từ sao á? Trời, quên thiệt. Nói sao đây? Sampai diakaan lah ya. Sampai diakaan. Bukan untuk kan? Biasa.
dan terjadi perpecahan di dan perbuatan dan menikmati kita perintahkan oleh itu untuk mempercepat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pembacaan makalah ya. Panjang tadi ya. Tapi sudah luar biasa ya. Ya, gak apa-apa. Sebaiknya tadi yang disampaikan poin-poinnya, tapi dibaca semuanya. Gak apa-apa. Kesimpulannya tadi apa kesimpulannya? Ya baik, silakan. Ada kesulitan yang belum difahami. Baik, tidak ada. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony, Tanya. ya silakan Mas Tony. Dicatat ya makalah ya yang tanya. Mengapa pada zaman Nabi terjadi perpecahan? Ya, perpecahan antar umat Islam. Apa faktornya? Apa yang menyebabkan perpecahan tersebut? Baik, menarik sekali ya. Dan mungkin bagaimana solusinya ya. Ketika melihat perpecahan, bagaimana solusinya ya. Perpecahan apa saja itu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, baik. Ini ya, dijawab ya pemakalah ya. Nanti dikembalikan ke penanya, setelah penanya mengomentari, dikembalikan ke audien, nanti saya juga yang terakhir. Baik, hanya satu itu dari yang lain.
Ya, silakan Muhammad Rozak. Di mana itu? Kata itu sama dapatkan dari mana? Halaman berapa? Pemakalah tahu? Kalimat itu nanti ditunjukkan ya. Iya apa Mas? Ditanyakan apa Mas? Ma'aruf itu tak itu saja. Ma'aruf, ma'ruf. Amat ma'ruf nahi mungkar itu kan. Bagaimana pemakalah bisa dipahami pertanyaannya? Bisa ya. Baik, terima kasih Mas Muhammad Rozak. Satu lagi, ini Mas Asep. Dicatat ya yang tanya Mas Ahmad. Ya, silakan Mas Asep. Ini Mas Ahmad. Bisa ditangkap pertanyaannya Mas Ahmad. Gimana Mas Ahmad? Sampun ya. Ya, baik. Sudah 3 ya. Saya kira cukup. Pertanyaan pertama apa Mas Ahmad? Dibaca. Di zaman Nabi ya. Zaman Nabi apa zaman Nabi? Apa nanti saya menjawab semuanya? Pertanyaannya kan kenapa terjadi perpecahan di zaman Nabi? Timbul dari saya. Apa perpecahan itu zaman Nabi apa setelahnya? Apa dua-duanya? Iya, perpecahannya itu terjadi di zaman Nabi atau setelah Nabi? Pada zaman Nabi sudah terjadi perpecahan ya? Apa itu perpecahannya di zaman Nabi? Apa yang dipecahkan? Apa yang diperselisihkan ketika zaman Nabi?
Ya, bagaimana Mas Ahmad? Ya, bagaimana Mas Ahmad? Mas Ahmad sama siapa ini? Ya, sama Mas Diki. Bagaimana Mas Diki? Ya, Mas Diki. Ya, sebentar ya. Apa?
nolong kamu. Bertanya. Semuanya kedua. Baik, yang lainnya, audien yang lainnya, ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau tidak ada itu di pengantar saya yang pertemuan kedua itu ada. Jadi coba dibaca embrio munculnya skisme itu ya, awal-awal perbedaan. Baik, silakan pertanyaan kedua.
Sudah selesai? Ada yang dipermasalahkan, ada yang ditanyakan? Sudah terjawab semuanya? Pertama saya ingin melihat makalahnya. Coba di-share lagi makalahnya, Mas Diki atau Mas Ahmad ya. Ya, sampai tampilkan lagi makalahnya di Google Meet. Ya, sudah kan? Ya, Ahmad Afifuddin Ari. Coba sampai ke bawah. Saya lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya. Ya itu. Dari rumusan masalah deskripsi ayat di belakang. Bagaimana secara kritis tentang munculnya persoalan teologi dalam Islam. Jadi rumusan masalahnya adalah satu ya. Bagaimana secara kritis tentang munculnya persoalan teologi Islam. Terus kemudian yang dibahas ini apa saja?
Dimulai dari pemahaman tentang agama ya, tentang yang Islam itu ya. Ya, dimulai dari di zaman Rasulullah juga sudah muncul kan itu ya, atau wa abba itu. Kajian hukum juga sudah muncul ya. Ya, di dalam kajian ini juga kajian hukum itu yang kalau berkenaan dengan ada yang membagi juga kan ya, ada ayat-ayat muhkam, ada ayat-ayat mutasyabih ya. Kalau dalam usul fiqh ada kajian tentang qat'i, tentang dhonni itu ya. Ayat qat'i itu sudah mutlak, ya, di teksnya itu sudah jelas. Sedangkan dhonni itu mengapa muncul ayat-ayat dalam Al-Quran yang dhonni? Itu karena salah satu penyebabnya adalah dari segi bahasa Al-Quran itu sendiri. Karena dalam bahasa itu ada satu kata memiliki dua makna dan dua-duanya itu betul. Dalam bahasa Arab juga ada makna majazi, juga ada makna hakiki. Memang begitu. Keluasan dari Al-Quran, bahasa Al-Quran itu memang seperti itu. Keluasan dari bahasa seperti itu. Bedanya ketika dia Nabi, ketika ada problematika itu langsung ditanyakan kepada Nabi. Jadi bisa sedini mungkin untuk diatasi. Karena Nabi juga sudah mendapat legalitas sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam. Jadi sumber itu adalah sebagai landasan. Ya. Kalau metodenya dulu ketika ada permasalahan, belum ada namanya metode. Tetapi langsung tanya kepada Nabi. Langsung tanya kepada Nabi. Ini mungkin bisa terselesaikan gitu ya. Nah, seperti penafsiran dicontohkan tadi wafaqihata wa abba. Apa makna dari ayat tersebut? Itu sudah terjadi di zaman sahabat, zaman Rasul. Baik itu faktor eksternal, faktor internal ya. Dari segi pemahaman agama, kemudian sebenarnya kalau membahas tentang kekhilafahan itu mulai muncul itu dari ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya. Di mana Nabi posisinya itu sebagai dua, sebagai khalifah, juga sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama. Tapi di masa itu bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan di zaman Nabi ya. Kemudian selanjutnya adalah yang ingin saya bahas ya, adalah tadi juga sudah diterangkan oleh pemakalah adalah perbedaan tentang khalifah ya, karena Nabi sudah berpesan juga ya. Jadi kalau ketika ada dua orang harus ada pemimpinnya. Apalagi kalau banyak. Yang dimaksud skisme itu perpecahan antara dua orang, bisa kelompok ya, bisa berkembang, bahkan bisa negara. Kembali kepada ini, mulai perpecahan. Itu kemudian tadi dijelaskan ada kelompok besar ya yang di awal itu. Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Kemudian dari Khawarij lahirlah Mu'tazilah, kemudian lahirlah apa tadi Qadariyah yang tadi ada pertanyaan seperti itu. Kemudian dari Murji'ah lahirlah Asy'ariyah, lahirlah Maturidiyah gitu ya. Ya, sampai sekarang yang masih eksis Syiah itu ya.
Ya, Syiah itu masih eksis, masih memakai nama. Kemudian ada yang klaim kalau ahli sunnah wal jamaah itu hanya Asy'ariyah sama Maturidiyah ya. Kalau Maturidiyah itu cenderung kepada yang bermadhab Hanafi ya. Kalau Asy'ariyah itu adalah Sunni ya, yang Sunni ya. Kemudian masuklah juga paham rasionalisme ya di di Yunani, kemudian filsafat Barat saat ini. Maka itu terpengaruh pada Mu'tazilah. Maka ada istilah atau zaman sekarang itu New Mu'tazilah. Itu awal-awal embrio munculnya perbedaan pemahaman mengenai teks agama. Kalau masalah politik katakan sudah selesai sampai Khulafa Rasyidin ya. Terus kemudian kalau pemahaman agama ini masih berlanjut. Sebenarnya dari semua aliran yang nantinya akan kita pelajari, mereka semua itu tetap berlandaskan pada Al-Quran, pada hadis, pada sumber hukum Islam. Akan tetapi yang membedakan itu adalah pada tataran ini, penggunaan akal. Ya, penggunaan akal. Karena ada yang teks itu adalah didominasi oleh Khawarij. Ya. Kemudian yang perpaduan antara tekstualis dengan liberalis ya itu yang didominasi oleh Asy'ariyah ya. Kemudian yang ketiga itu liberalis ya, yang istilah zaman dahulu itu Mu'tazilah atau sekarang New Mu'tazilah itu. Itu kalau dari metode itu yang membedakan adalah tiga itu, pemikiran tiga itu. Tuh. Jadi sudah terungkap perpecahan yang terjadi itu adalah yang pertama faktor politik, yang kedua adalah faktor internal, politik itu termasuk eksternal, internal tentang pemahaman tentang masalah agama. Tuh, itu secara garis besar. Kemudian kita lihat makalah kalian pada kesimpulannya. Coba saya lihat kesimpulannya. Terakhir kesimpulan. Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat dari kesimpulan berikut. Khawarij dan Murji'ah adalah dua aliran Islam yang lahir dengan latar belakang politik, yang kemudian meningkat menjadi gerakan teologi yang amat berpengaruh bagi timbulnya aliran-aliran teologi selanjutnya. Sedangkan Syiah tidak. Apa seperti itu? Ya, Syiah sama. Tapi tidak adalah aliran besar yang di awal itu adalah Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian Syiah. Uh, kemudian ajaran pokok Khawarij adalah bahwa khalifah tidak mesti dari kalangan Quraisy, tetapi siapa saja dari umat Islam yang mampu. Khawarij melihat bahwa Ali dan Muawiyah keduanya melakukan dosa besar dan menjadi kafir dengan Murji'ah. Ini kesimpulannya masih agak membingungkan ya. Berarti yang pemimpin harus dari kalangan Quraisy ya. Kalau Syiah kan dari kalangan ini keturunan Nabi ya. Ini coba dibaca lagi tentang ajaran pokok Khawarij ya. Kemudian Syiah tidak disinggung sama sekali. Yang ketiga, sepanjang sejarah perjalanannya aliran Khawarij dengan sifatnya yang ekstrim
menjadi penyebab timbulnya aliran Mu'tazilah dan sebenarnya muncul aliran Qadariyah dan Jabariyah. Syiah masih dimunculkan sama sekali. Jadi tiga aliran besar itu adalah Khawarij, Murji'ah sama Syiah. Kalau Murji'ah nanti endingnya adalah persoalan keimanan itu diserahkan kepada Allah. Ya. Sedangkan yang Syiah itu adalah memiliki karakteristik sendiri. Karakteristik sendiri yang Al-Qur'annya pun berbeda. Baik, saya kira itu tinggal ini footnote-nya belum dicantumkan ya. Footnote yang penulisan. Coba footnote-nya yang di pembahasan. Catatan ya itu footnote-nya itu dicantumkan ya. Ya. Ini tinggal mencantumkan footnote, kemudian daftar pustaka tadi di bawah sudah ada. Ya saya kira itu ya. Yang perlu kita kaji adalah itu memang sampai saat ini tentang pemahaman tentang Al-Quran itu masih mengalami perbedaan. Dalam istilah kafir pun itu mereka itu mengistilahkan macam-macam. Untuk itu sebenarnya adalah kita harus mempelajari pemahaman-pemahaman tersebut, kemudian kita aplikasikan yang sesuai dengan kondisi kita. Maka ada yang terakhir itu adalah ketika menghadapi ayat-ayat yang doni tadi, selain bahasa, yang kedua solusinya itu harus memperhatikan makosid syariah. Jadi tujuan pensyariatan tersebut itu bagaimana? Ya, contoh yang diperdebatkan kan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul munafiqun faulaika humul dzalimun. Itu kan yang diperdebatkan itu awal mula itu perdebatan tentang hukum Allah, penggunaan hukum Allah, di mana yang pertama yang dituduh itu kan ketika itu Utsman terbunuh akan tetapi tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Kemudian Ali mengusutnya itu lama. Bahkan Ali itu diduga sebagai pembunuh Utsman itu. Jadi awal mulanya itu adalah pemahaman tentang itu tadi. Tentang ayat-ayat Al-Qur'an itu tentang khalifah itu. Baik, dari sini mungkin kita cukupkan. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang jelas ya, saya membuat forum di e-learning. Mungkin bisa Anda cantumkan di situ berupa pertanyaan. Kalau yang kemarin saya lihat itu adalah iya memang saya melakukan general review apa yang Anda pahami tentang materi yang kita kaji ya. Itu sudah bagus ya, ada yang membahas tentang fikih ya, harus fikih, kemudian filsafat ya, kemudian teologi Islam ya, dan perbedaan-perbedaan di situ banyak kita dapatkan ilmu dari situ. Ya, apa perbedaannya tasawuf, apa perbedaannya filsafat Islam ya. Ya, jadi untuk pertemuan yang hari ini yang di general review itu yang saya harapkan adalah mungkin ada yang belum memahami tentang apa itu filsafat Islam, apa itu teologi Islam, kemudian perbedaan ruang lingkupnya itu bagaimana ya. Sampai-sampai yang masalah fikih itu ada fikih asghar, ada fikul akbar. Sedangkan masalah teologi Islam ini dimasukkan sebagai fikul akbar. Ya. Padahal ini kalau berbicara tentang teologi Islam ini hanya berkutat pada keimanan.
yang memang sulit untuk dibuktikan secara kasat mata. Ya, namanya juga memang usuluddin itu cenderung pembahasannya itu adalah pada pemikiran. Pemikiran ini memang uh, tadi di awal adalah memang kita memang beradu argumen, ya beradu argumen. Sebenarnya sangat sangat menarik itu kalau membahas tentang teologi Islam. Jadi memang sumbernya nanti dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ya. Bahkan nanti ada ayat-ayat eh, ayat-ayat khusus yang menjadikan mengapa Qadariyah itu berapa mempunyai doktrin seperti itu, mengapa Jabariyah itu mempunyai doktrin seperti itu. Ada ayat-ayat Al-Quran khusus itu ada. Jadi seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini itu memang boleh dua, boleh pertanyaan, boleh penambahan pemahaman, ya. Tapi ya nanti yang akan kita bahas kelanjutannya yaitu tentang pertanyaan apa yang belum difahami secara mendalam, baik boleh secara kritis tentang teologi Islam atau munculnya atau ilmu-ilmu lain yang berkenaan dengan teologi Islam itu sendiri. Ya, terima kasih kepada kedua pemakalah yang sudah menyampaikan materinya yang begitu luas, ya, begitu banyak, ya. Kita kasih terus dulu kepada kedua pemateri. Semoga yang pertemuan yang akan datang ini lebih menarik lagi, ya, lebih luas lagi, yang dikaji itu lebih mendalam lagi tentang metode, ya. Mungkin di RPS mungkin keliru tentang metode, ya, yang ingin kita bahas selanjutnya karena ini akan berimplikasi pada munculnya aliran-aliran teologi Islam dipengaruhi oleh metodenya. Kalau pembahasan tentang ateisme kayaknya terlalu jauh, ya. Ya memang ada hubungan tapi tidak jauh. Tapi kalau metode ini kayaknya menarik, ada tekstualis, ada kontekstualis, ya. Itu. Saya kira itu. Silakan ditutup pesan dan kesannya oleh kedua pemakalah. Ya, pesan dan kesannya setelah membahas tentang sejarah kritis teologi Islam ini dari makalah sampaikan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.